bersama saya Dr. Dinda Rizky Hutari, Dr. Official Amote. Well, gimana kabarnya? Siang-siang panas-panas tapi pasti tetap semangat kan buat ikutan live-nya? Minggu kemarin kita udah live, sekarang di hari yang sama dan di jam yang sama kita juga live. Tandanya sekarang live Amote seminggu sekali. Wow, jadi buat teman-teman Amote lovers yang pengen ikutan live, pengen tanya langsung, pengen ngobrol langsung aja ikutin live-nya terus, jangan sampai ketinggalan. Tapi kalau tetap pengen tahu, pengen ikut, tenang aja, pasti di save sama tim Amote di Instagram dan di Facebook. Oh ya teman-teman, mau infoin untuk teman-teman yang nungguin live-nya lewat YouTube, I'm so sorry bahwa untuk sementara yang di YouTube masih belum bisa live. Jadi untuk teman-teman yang ikutin live lewat YouTube, langsung ganti aja ke Instagram ataupun ke Facebook. Sama aja, tetap ketemu sama saya. Oke, udah dari mana aja nih? Semangat pagi. Wah, walaupun siang semangatnya tetap pagi. Duh, siang ini panasnya ngentang-ngentang banget, terik-terik banget. Hati-hati teman-teman yang pada aktivitas di bawah matahari, tetap pakai sunscreen karena kalau enggak bisa timbul penuaan dini. Pas banget kan, karena hari ini tema yang kita bahas adalah penuaan dini. Gimana sih penuaan dini itu apa sih sebetulnya? Bagaimana terjadinya? Apa sebabnya? Bagaimana menghindarinya? Nah, kita akan bahas langsung di sini. Sebenarnya teman-teman kemarin itu kalau tiap aku live udah mulai banyak nih pertanyaan tentang kerutan, kemudian tentang spruten, kemudian tentang kulit yang kusam atau bintik-bintik hitam. Nah, sebenarnya itu semua tuh tanda-tanda penuaan. Nah, bedanya apa nih? Kalau penuaan itu kan terjadi berdasarkan waktu ya. Semakin lama tubuh ada, dia paparan terhadap radikal bebas, polutan, polusi, itu bikin kita menua. Apa bahasa Inggrisnya aging. Makanya kenapa ada istilah anti-aging, itu maksudnya anti penuaan. Walaupun sebenarnya penuaan itu nggak bisa kita balikin, bisanya kita cegah agar tidak terjadi, dan apabila sudah terjadi jangan sampai parah banget, bisanya kayak gitu. Kita ngomongin aja deh mulai dari penuaan. Sebab penuaan tuh wajar terjadi ya, karena tadi paparannya banyak banget, terutama radikal bebas. Temen-temen yang selalu nyimak pasti aku sering banget nih ngomong tentang radikal bebas. Radikal bebas tuh sumbernya macam-macam, bisa dari paparan sinar matahari yang terik kayak gini, terus bisa dari polusi, bisa dari makanan minuman yang nggak sehat, gaya hidup tidak sehat seperti merokok dan minum alkohol, juga junk food. Nah, radikal bebas ini semakin lama berjalannya waktu dia akan menggerogoti tubuh kita. Istilahnya memang menggerogoti, soalnya makin lama efeknya makin kelihatan. Nah, mulai sejak kapan sih terjadi yang namanya penuaan? Kalau penuaan normalnya itu sebetulnya di usia 25 tahun itu udah mulai terjadi. Nah, tapi terjadinya penuaan ini tuh nggak serta-merta langsung kelihatan, tau-tau kulitnya keriput, tau-tau enggak. Penuaannya akan terjadi tapi mungkin dari organ bagian dalam dulu yang nggak kelihatan dari luar. Makanya di usia 25 tahun tuh sudah terjadi penuaan, cuman belum kelihatan dari luar. Nah, di usia 30 tahun, 35 tahun mulai deh keluar tuh apa yang namanya bintik-bintik matahari, bintik-bintik matahari, UV spot kita sebutnya. Jadi dia bintik-bintik gitu, kayak telat kecil-kecil, cuma dia timbul banyak tik-tik-tik, biasanya ada di bagian bawah mata sini. Nah, kemudian mulailah keriput. Paling sering di mana? Di garis bibir, di garis dahi, di bawah mata tuh keriput. Kemudian yang paling sering ditanyain sama Amote lovers adalah flek hitam. Nah, untuk usia 50 tahun ke atas tuh makin kelihatan lagi. Flek hitamnya makin kentara, demblok lagi. Aku sering banget ngomong demblok, apa sih bahasa Indonesianya? Keluar area-area warna hitam di sekitar pipi. Nah, itu adalah tanda-tanda penuaan. Nah, ketika tanda-tanda penuaan tadi kayak keriput, bintik hitam, kemudian kulit kusam dan flek hitam itu munculnya sebelum 35 tahun atau sebelum 40 tahun, kita bisa bilang bahwa itu penuaan dini. Jadi nggak cuma pernikahan doang yang dini, Bu.
penuaan juga dini ternyata bisa terjadi di awal, nggak harus nunggu sampai 35 tahun. Nah, pasti MOT lovers tuh pingin banget kan punya kulit yang bagus, kemudian kondisi yang tetap celing, tetap awet muda, itu kan goalsnya, itu kan tujuannya. Nah, itu kita harus pertama kenalin tanda-tandanya, dan kemudian kita menyadari bahwa penuaan tuh pasti terjadi, dan gimana caranya kita biar nggak cepat keriput, nggak cepat kelihatan tua, dan tetap seger. Nah, pengennya kan kayak gitu. Banyak sebenarnya usaha-usaha yang bisa kita lakuin. Mungkin usaha yang paling gampang deh dari luar adalah pertama membersihkan wajah secara teratur, double cleansing. Aku selalu sebut double cleansing ya, karena sebelum mandi kita perlu bersihin muka. Boleh pakai mic cleanser, boleh pakai micellar water. Kemudian baru kita di kamar mandi cuci muka. Itu namanya double cleansing karena 2 kali. Setelah itu aplikasikan pelembab. Oh, boleh juga pakai scrubbing karena tujuannya apa? Untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Biar sel-sel kulit mati itu nggak bikin kulitnya tambah kusam, kemudian nggak nutup pori-pori juga. Yang jelas bikin makin cerah deh. Terus maskeran. Masker sekarang udah banyak banget. Bisa pakai sheet mask yang aman dipakai tiap hari asal cocok dan sesuai dengan jenis kulitnya. Bisa juga dari bahan-bahan alami kayak bengkoang. Kalau aku dulu sering banget waktu ketika punya waktu masih banyak, tenaga masih ada dan masih slow banget, itu marutin bengkoang. Nah, dari parutan bengkoang tuh kan kecil-kecil tuh bulir-bulirnya tuh boleh banget ditempelin di wajah, didiemin beberapa saat. Itu nanti finalnya enak banget, final looknya, dan rasanya juga enak. Tuh kalau mau masker yang alami. Tapi bisa juga timun, tomat, banyak banget, madu, dan semua udah pernah dibahas. Habis itu bisa juga facial, karena pandemi kita nggak bisa facial di klinik-klinik tersayang kita, jadi bisa juga di rumah pakai scrubbing macam-macam, bisa dari kopi, bisa dari gula, bisa juga yang udah kemasan atau siap pakai juga banyak kok zaman sekarang. Oke, itu yang perawatan dari luar. Sekarang kita perawatan dari dalam atau menjaga tubuh kita dari dalam dengan apa? Minum air putih yang banyak. Hayo, siapa yang hari ini minumnya sudah 2 liter? Hebat banget. Aku aja belum. Paling enggak minum itu sehari minimal 2 liter, yaitu 8 gelas sehari. Itu minimal. Kalau minimal itu berarti jumlah cairannya hanya cukup untuk membantu regulasi tubuh, belum sampai ke efek bikin kulit lembab, bikin badan jadi seger. Nah, jadi memang harus banyak minum air putihnya. Terus apa lagi ya? Makan makanan yang bernutrisi tinggi. Sayuran, buah jangan skip, harus dimakan. Kan ada tuh sekarang isi piringmu. Nah, isi piringmu tuh ada pola makan atau kebutuhan makan yang kebutuhan makan yang pas proporsi nutrisinya dan gizinya buat kita. Jadi separuh itu dia hijaunya, sayurnya, kemudian 1/4 buah atau lauk, terus 1/4-nya lagi baru karbohidratnya. Jangan dibalik, karbohidrat sama daging yang separuh sendiri, terus habis itu buah sama sayurnya dibikin dikit. Jadi memang harus seimbang. Terus yang paling penting apa? Nih, pakai sunscreen. Hayo yang hafal pasti selalu pakai sunscreen. Kapan kita pakai sunscreen? Sebetulnya kalau teorinya itu 1 jam sebelum kita terpapar sinar matahari itu harus udah pakai sunscreen. Nah, sunscreennya milihnya juga buat teman-teman, biasanya nih pengalaman pribadiku juga males pakai sunscreen karena efek sunscreen itu kalau di muka suka nggak enak ya, suka berminyak, kemudian greasy ya, kayak kok nggak nyerep sih, kayak kilong-kilong gitu, kinclong gitu. Nah, jadi sesuaikan sunscreen sama jenis kulit muka. Kalau yang kulit mukanya kering, pakai yang sedikit creamy gitu boleh. Nah, kalau misalnya yang mukanya sudah berminyak, lebih baik pakai yang water based atau yang bahan dasarnya air, jadi lebih mudah menyerap. Tuh, itu harus banget. Dan nggak cuma di wajah doang, sunscreen itu harus diaplikasikan di seluruh lapisan kulit, permukaan kulit yang akan terpapar sinar matahari. Ya kalau bisa sih kita tetap proteksi ya. Proteksi dalam artian tetap pakai baju lengan panjang, pakai topi, pakai kacamata hitam bahkan, biar nggak kena paparan sinar matahari langsung.
Karena memang kebanyakan penuaan dini itu terjadi akibat paparan sinar matahari, dan biasanya lebih sering terjadi pada seseorang yang jarang mengaplikasikan sunscreen pada kulit wajah maupun kulit lainnya. Nah, itu kuncinya di situ banget deh. Terus yang lain adalah tidur cukup. Penting banget loh ini ternyata tidur cukup. Jadi kalau tubuh kita itu nggak cukup tidur, kondisi badan itu akan lebih cepat untuk drop. Ini benar, karena kalau saat kita tidur itu sel-sel tubuh kita sedang meregenerasi. Yang rusak diganti yang baru, yang nggak fit dikasih waktu buat recovery. Nah, sedangkan kalau kita nggak tidur berarti waktu tubuh untuk bikin sel baru tadi nggak kepotong dong, nggak maksimal, dan istirahat kita juga nggak bagus. Kenapa? Itu juga termasuk salah satu tips biar nggak cepat terjadi penuaan. Terus apalagi, satu lagi yang terakhir adalah olahraga. Kenapa? Ayo, karena olahraga itu dia melatih tubuh biar lebih strong, biar lebih segar, kemudian pori-pori juga kebuka, artinya kulit wajah bisa lebih segar karena pori-porinya kebuka semua, jadi zat-zat sampah yang ada di dalam pori-pori maupun aliran darah itu bisa keluar lewat keringat. Nah, terus habis itu yang paling penting, kalau olahraga itu ternyata mengandung zat endorfin. Zat endorfin itu dia adalah, kita bilangnya hormon kebahagiaan, karena membuat kita menjadi lebih segar, lebih senang, lebih fit, baik fisik maupun perasaannya. Dan katanya sih hati yang bahagia adalah obat ya. Jadi emang obat yang paling bagus adalah olahraga yang bikin endorfin, yang bikin hati senang. Oke, kayaknya kurang keras katanya. Iya ya, Padahal aku udah teriak-teriak di sini loh sama tim tuh. deketin coba yang itu. Oke, mungkin besok lagi bisa dibantu pakai earphone kali ya. Oke. Di headset ya. Oke, nggak nyampe, nanti harus dibuka headsetnya. Oke. Wah, udah banyak banget pertanyaannya. Wah, mataharinya datang lagi. Wah, kalau matahari gini tuh kelihatan, kalau misalnya ada yang benjol-benjol di muka tuh langsung kelihatan tuh. Oke, kita mulai ya tanya jawabnya. Kan ngejelasin udah banyak, jadi tinggal tanya-tanyanya aja nih. Oke. Dok, mau nanya, sayur yang bagus buat kulit apa? Dimasak, kukus, rebus, tumis, apa? Sebenarnya untuk sayur tuh ada masing-masing ya. Ada sayur yang paling bagus dia dikukus, ada sayur yang paling bagus dia dimakan mentah. Tapi kalau dimakan mentah itu dengan catatan kita tahu betul waktu manennya atau waktu nanamnya itu beneran organik, bebas pestisida dan bahan kimia lainnya, itu boleh dimakan mentah kalau kita yakin, misalnya nanam sendiri. Nah, kalau di proses food itu lebih baik memang yang nggak pakai minyak. Dikukus aku sangat sarankan, itu paling, menurutku udah paling apa ya, nilai nutrisinya tuh nggak hilang lah oleh panas. Beda kalau sama direbus. Kalau direbus nutrisinya biasanya larut sama airnya. Kemudian kalau digoreng ada minyaknya. Jadi memang sebenarnya aku paling suggest dikukus aja. Boleh dibumbuin dikit. Nanti kalau memang kurang berasa, biasanya ada orang yang nggak bisa makan raw gitu, boleh dikasih bumbu. Ya garam-garam dikit lah, tapi jangan banyak-banyak banget. Tuh, itu paling bagus sih. Kalau mentah itu tadi harus yakin bener kalau si makanannya tadi bebas pestisida dan bahan-bahan kimia lainnya, nggak ada polusi di sekitarnya dan lain sebagainya. Oke, itu. Lagi cari. Oh, dari situ Bondo, dari Taiwan. Aku dari tadi nggak nyapa ya ampun. Supaya minyak di wajah berkurang, soalnya rentang berjerawat. Ini nih kulit berminyak. Sebenarnya buat teman-teman yang punya kulit berminyak itu sebetulnya harus lebih bahagia loh. Soalnya waktu itu aku pernah dengar seminar, pernah baca juga kalau orang dengan kulit berminyak justru nanti di masa tua tuh dia akan lebih enggak keriputan. Keriput itu kan dia timbul karena kulitnya kering. Nah, jadi orang-orang yang kulitnya berminyak dia akan enggak lebih mudah keriputan gimana sih? Dia lebih nggak mudah untuk timbul keriput karena nggak kering wajahnya, tapi memang resikonya dia akan berjerawat. Nah, kalau jerawatnya karena produksi minyak berlebih, kemudian karena hormon, yakinlah nanti seiring berjalannya waktu, maka timbulnya jerawat itu pun akan berkurang.
Terus kalau misalnya biar kulit berminyak nggak jerawatan, step-step perawatan kulitnya harus diperhatiin. Misalnya tadi double cleansing, kemudian juga rajin banget bersihin muka, karena yang bikin jerawat itu biasanya adalah penyumbatan pori-pori oleh sel kulit mati, minyak, dan bakteri. Nah, jadi gimana caranya? 3 hal ini bisa kita kontrol. Kalau bakteri ya kita bersihin. Kalau karena sel kulit mati ya berarti kita juga harus rajin scrub atau facial. Boleh. Oke, apalagi nih? Dari Sidoarjo. Ini pada dipanggil semua nih teman-temannya nih. Testimoni saya pribadi dari Bunda Yeni, pakai Amote baru 1 box, muka jadi bersih, putih, nggak kusam. Pada awalnya kulit saya kering. Terima kasih Amote. Yes, emang. Karena apa teh kandungannya apa? Kolagen. Kolagen bikin kulit makin lembab dan makin elastis. Kulit kalau lembab itu nggak kusam. Kalau kusam itu kan kayak kurang lighting ya Bu ya. Nah, kalau misalnya dia glowing karena kolagennya cukup dan kelembapannya juga cukup, maka dia akan kelihatan lebih shiny gitu, kayak pakai shimmer. Jadi kalau di bawah matahari tuh bisa celing gitu loh. Beda sama yang kulitnya masih kurang lembab, mungkin kurang minum air putih. Nah, itu biasanya lebih redup, kita sebutnya dengan kulit kusam. Oke, terima kasih testimoninya, bagus banget. Gimana mengatasi pori-pori yang besar? Pori-pori yang besar itu biasanya disebabkan oleh pertamanya karena ada jerawat, dulunya pernah jerawatan, atau kemudian juga perawatan pori-pori yang kurang pas, misalnya sel kulit matinya juga menumpuk. Sebetulnya kalau untuk pori-pori besar itu memang harus ada tindakan tersendiri di klinik atau ke dokter kecantikan. Bisa dengan namanya microdermabrasi. Jadi itu nanti ada alat, semacam alat gitu, nanti akan digosok-gosokkan ke permukaan kulit. Tapi itu pun butuh waktu ya, karena pori-pori yang besar itu nggak langsung bisa hilang gitu aja. Tapi yang jelas selama perawatan di rumah juga bagus, scrubbing, kemudian juga maskeran rajin, dibersihin mukanya dan dinutrisi. Konon katanya nggak boleh pakai konon katanya, aku dokter. Itu bisa membantu pori-pori yang besar biar nggak terlalu kelihatan. Nah, paling nggak pori-pori besarnya itu tidak menimbulkan jerawat baru, karena kan potensi untuk masuknya bakteri dan sel kulit mati tadi gede. Oke, tetap pakai krim malam juga. Krim malam juga bisa membantu untuk mengecilkan atau menyamarkan pori-pori yang besar. Oke, dari Tangerang, dari Lampung, mengatasi warna yang tidak sama di bagian dahi, karena saya sekarang mengalami itu. Bisa pakai serum biasanya, tapi pakai kolagen juga bisa. Berarti kolagen di sini yang aku maksud Amote ya, karena Amote juga membantu meratakan warna kulit. Produksi kolagen itu dia merangsang kan untuk pertumbuhan warna kulit di wajah yang tidak merata. Nah, kalau misalnya kita kurang kolagen atau misalnya kita kebanyakan paparan sinar matahari, si kulit ini dia akan menghasilkan zat warna. Nah, sayangnya kan ada yang kena panasnya merata, ada yang nggak kena panas. Itu yang bikin warna kulit jadi belang-belang. Nah, dengan minum kolagen ini dirangsang semuanya, pertumbuhan, bukan dirangsang, dikontrol untuk pembentukan zat warna di kulit wajahnya tadi biar lebih merata, biar yang belang-belang sudah nggak ada lagi. Bisa. Nah, terus habis itu stepnya habis itu besok lagi tetap pakai sunscreen biar nggak belang. Jangan sampai nih udah mulus-mulus minum Amote terus besoknya lupa pakai sunscreen, nanti belang lagi. Oke. Kak mau tanya, misal flek hitam karena KB bisa pakai Amote harus habis berapa box? Beberapa testimoni waktu roadshow dan waktu live banyak yang bilang kalau misalnya flek hitam dia berkurang atau membantu menyamarkan flek hitam pada wajah dengan minum Amote. Nah, tapi catatannya adalah tiap orang itu beda-beda efeknya. Ada yang 5 hari 5 kali minum langsung kelihatan, ada yang 1 box, ada yang 8 box. Jadi semua tergantung. Yang bisa kita lakuin adalah mengoptimalkan efek dari Amote-nya. Gimana caranya? Selain minum Amote, juga harus jaga minum, jaga makan, jaga pola hidup, gaya hidupnya lebih bagus lagi. Jadi dibantu dari berbagai macam sumber, nggak cuma dari Amote-nya doang, tapi juga gaya hidupnya diperbaiki gitu. Oke, yang jelas biar fleknya nggak hitam pakai sunscreen ya. Aku kayaknya jadi duta sunscreen Indonesia bisa deh. Oke, pori-pori udah ya tadi ya. Hai Tangerang, Boyolali, Jakarta Utara, Madura. Aku mau bebek sinjai dong.
Malang, Blitar. Oke, rame banget. Oh, Dok mau tanya, komedo hitam sudah Hah? Belum hilang. Oh, menaun, ya Allah. Dok mau tanya, komedo hitam sudah menaun belum hilang, cara yang tepat perawatan kulit gimana ya, Dok? Komedo hitam harus sebenarnya diekstraksi sih, itu cara yang paling cepat. Cuman kalau ekstraksi atau ngambilnya itu nggak benar, justru akan melukai si pori-pori tadi karena dipencet kan. Nah, caranya itu tadi bisa pakai scrubbing, tapi harus rutin loh ya. Komedo hitam itu biasanya dia timbulnya itu perlahan, nggak langsung banyak gitu. Jadi perlu pakai scrubbing. Terus habis itu juga hindari perawatan yang membuat sel kulit matinya numpuk. Ya nggak ada sih sebenarnya. Jadi maksudku tuh rajin-rajin aja perawatan biar sel kulit matinya nggak numpuk terus jadi komedo hitam kayak gitu. Nah paling ya itu bisa diekstraksi. Tapi untuk ekstraksi sendiri harus yakin ya, karena kalau misalnya ekstraksinya tidak oleh tenaga yang sudah berpengalaman, biasanya malah bikin luka. Ini salah satu penyebab jerawat yang paling sering nih. Terus Pacitan, Klaten. Klaten deket sama aku. Tadi Jogja. Dok, apakah penuaan ini bisa timbul dari makanan yang berminyak? Bukan timbul, tapi makanan yang kurang sehat itu bisa mempercepat terjadinya penuaan. Ya, jadi penuaan dini. Jadi itu tadi kenapa harus jaga makan, jaga minum. Makanan-makanan yang biasanya bikin kulit jadi lebih nggak sehat itu sama tubuh jadi lebih nggak sehat itu berminyak. Ada gorengan tuh enak banget Bu, sore-sore hujan-hujan. Terus abis itu gula dari minum-minuman yang berasa dan berwarna. Dan terus karbo bisa dari french fries, nasi, roti. Jadi udah makan mie, makan instan terus pakai nasi gitu, terus tambahin kentang. Nah lo udah karbohidrat deh sebanyak-banyaknya deh. Nah itu bisa makanan-makanan yang bisa membuat kulit menjadi tidak lebih cerah. Aduh, kalau Bumil konsumsi amote bisa nggak? Bisa dong Bumil, ayo. Mana Bumil lainnya? Ya Bumil boleh minum amote ketika usia kandungan sudah lebih dari 6 bulan. Jadi udah mau masuk trimester 3 nih, baru boleh minum amote. Sip. Bikin aku ketagihan, selain di kulit fresh rasanya juga seger. Yes, aku juga ketagihan karena seenak itu. Jujur deh, seenak itu. Kalau yang udah pernah minum amote pasti ngerasain kalau amote tuh warnanya bagus. Aku visual dulu, orang kan kalau ngelihat sesuatu kan visual dulu nih. Nah warnanya tuh bagus, pink seger gitu, apalagi gelasnya keringetan. Nah terus apalagi rasanya juga seger banget, apalagi siang-siang pakai RS. Dan enaknya lagi, amote tuh bukan yang susah diaduk gitu loh, tinggal air es aja, terus habis itu dituangin serbuk amotenya, diaduk dikit udah nyampur semuanya. Enak banget, gampang lagi minumnya. Dok mau tanya, buat wajah sensitif saranin pakai apa ya Dok? Nah untuk pemilik kulit sensitif ini memang lebih ekstra. Pakai apa nih, maksudnya pakai apa ya? Biasanya untuk produk-produk kecantikan atau kosmetik itu udah ada labelingnya, misalnya labeling untuk kulit sensitif. Nah itu lebih aman. Cuman kalau yang paling aman memang biasanya menggunakan produk-produk yang produk bayi, sabun bayi, lotion bayi, kayak gitu-gitu. Sebenarnya juga udah banyak kok produk-produk yang tanpa bahan yang keras gitu untuk kulit sensitif. Tinggal dicari aja, pokoknya kalau sekarang mulai cari produk, cari yang memang untuk kulit sensitif. Bisa. Apakah amote bisa membantu menyamaratakan bagian kulit wajah yang belang atau warna lebih gelap di satu sisi? Bisa membantu menyamakan warna kulit yang belang, tapi itu tadi harus dibantu juga dengan perawatan dari luar. Nggak hanya minum amote aja, tapi juga dibantu air putih yang banyak, kemudian juga dibantu scrubbing atau maskeran biar efeknya lebih cepat kerasa. Santai. Oke, Dok, kalau habis makan telur goreng langsung muncul jerawat dan itu gatel banget, bagaimana solusinya ya Dok? Makasih. Masa iya sih langsung gitu habis makan telur langsung pop gitu? Kalau dari telur itu yang kuning itu memang kolesterolnya tinggi ya. Kalau pasien-pasienku sendiri biasanya kalau makan telurnya lebih dari 2 dalam sekali makan, dia akan mulai timbul, bisa jerawat, bisa bisul. Itu memang ada. Nah,
Sekarang aku nggak tahu nih apakah benar habis makan telur langsung pop 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 gitu. Kalau iya mungkin memang hipersensitivitas atau memang lebih sensitif terhadap kolesterol, terutama telur yang bagian kuningnya itu loh, dia memang tinggi sih potensinya buat timbul jerawat atau bisul. Itu bisa. Solusinya ya dibatasin, misalnya makannya sekali dalam seminggu, kemudian habis itu ya cuman itu aja, karena kunci utama untuk alergi adalah menghindari pencetusnya. Padahal telur enak banget loh. Aduh kasihan. Oh, coba telurnya dikukus, mungkin minyaknya yang bikin jerawatan tuh juga bisa. Kita harus mencoba berbagai macam cara. Penyebab penuaan dini, ayo apa, radikal bebas tadi udah banyak disebutin. Paling sering, paling banyak adalah sinar matahari, kemudian gaya hidup nggak sehat, dan polusi di sekitar kita. Polusi, memakai produk Amote cepet banget ngefeknya. Belum pernah sekonsisten ini minum produk untuk kulit tuh kan, bener ya, emang kayak gitu, emang seenak itu, emang seseger itu. Kalau udah minum tuh udah nggak mau berhenti lagi rasanya. Memang enak banget. Efeknya sih yang bikin ketagihan sebetulnya. Apakah makanan pedas juga dapat memicu muncul jerawat? Secara ilmiah belum pernah dibuktikan, karena yang biasanya doyan makanan pedas juga nggak semua orang doyan juga. Mungkin karena kalau misalnya kita makan pedas kemudian keringetan, habis keringetan nggak langsung dicuci muka atau dibersihkan wajahnya, kemudian keringat tadi mengandung bakteri masuk ke dalam pori-pori. Ya, itu teori yang paling cepat, paling singkat, tapi bisa terbukti kebenarannya. Tapi nggak enak makan nggak pedes. Tapi kalau makan pedes jerawatan, terus gimana? Ya itu, habis makan pedes kalau keringetan cuci muka, itu udah paling bener. Oke, lagi. Bener dok, semenjak minum Amote pori-pori mengecil. Tuh, tadi yang tanya pori-pori ngecilinnya gimana? Ini ada tes nih. Habis minum Amote pori-porinya mengecil dan muka kelihatan fresh. Wah, kalau ini nggak kaleng-kaleng sih. Emang bikin fresh sih. Makasih testimoninya dari Mbak Genta, Gresik. Hai Gresik. Mau tanya, kalau untuk ngilangin bekas cacar air di badan bisa minum Amote kah dok? Anak umur 14 tahun boleh kah dok minum Amote? Sebenarnya kalau bekas luka, memang Amote ini karena kandungannya kolagen dan glutathione, dia bisa membantu menyamarkan dan menghilangkan bekas luka. Cuman bolehnya itu sayangnya 15 tahun ke atas sayangku. Jadi kalau untuk 14 tahun kayaknya tunggu sebentar lagi, pasti bisa minum Amote ya. Karena kalau di bawah 15 tahun khawatirnya organ-organnya baik hati maupun ginjal masih belum cukup matang untuk mengolah produk yang terkandung dalam Amote. Alhamdulillah kemarin kirim Amote 10 box ke Taiwan. Luar biasa, Amote banyak resti dan untuk hasilnya sangat memuaskan. Ini sih namanya Amote Go International. Tapi nggak kaleng-kaleng, nggak kalah kalau dibandingin sama produk-produk kolagen lain. Apalagi Amote pakai kolagennya dari kolagen ikan. Jadi udah terbukti, memang udah gampang banget penyerapannya di tubuh dan efeknya lebih cepat kerasa. Dok, mau tanya, kalau wajah itu muncul bintik hitam kayak milia ya maksudnya, tapi tebal di ini tadi yang aku ceritain nih, di bawah mata tapi menghitam. Sudah facial pakai krim dokter, tapi kok malah tambah menghitam. Solusinya dong? Oke, lihatlah ini. Oke. Ya, ini tadi yang aku ceritain, kalau misalnya nggak pakai sunscreen terus kena paparan sinar matahari bisa timbul bintik-bintik. Ada yang bilang namanya spruten, ada yang bilang namanya UV spot. UV spot. Nah, karena memang disebabkan oleh paparan sinar UV nih. Aku sampai menghindar. Dulu aku banyak banget, serius banyak banget. Terus minum Amote, tapi juga harus di counter. Di counter itu nanti tindakan di dokter kecantikan, kemudian atau di klinik itu bisa. Karena dia kan sifatnya kan timbul dari kulit, jadi memang harus dipotong, harus dibakar istilahnya. Nah, biar habis dibakar terus cepet pulus lagi, cepet kelihatan hasilnya, itu disaranin banget minum Amote. Dia kandungan kolagennya bagus untuk healing proses kulit, untuk proses penyembuhan. Ini nih banyak. Nah, ini tanda-tanda kalau malas pakai sunscreen biasanya begitu. Pasti langsung keluar UV spotnya. Dan UV spot ini tuh makin tua nanti makin banyak.
Jangan dikira kalau misalnya habis diilangin sekali terus dia hilang ya. Kalau misalnya kita nggak pintar-pintar jaga kondisi kulitnya, nanti akan muncul lagi, kotor lagi, muncul lagi, kotor lagi, begitu terus sampai amotenya 25 box lagi. Dok, cara mengatasi kulit kering bersisik, minum air putih yang banyak, minum kolagen dari amote, terus rajin pakai sheet mask, terus apalagi ya, hindari penggunaan zat-zat kimia yang keras di wajah. Scrubbingnya tuh kadang orang saking semangatnya scrubbing ada yang 4-6 kali dalam seminggu, itu bisa bikin kulit lama-lama kering, jadi produksi minyaknya terus berkurang. Oke, pokoknya minum air putihnya banyak aja, dijamin deh, mantep nih. Udah closing, kirim ke Brunei Darussalam 2 box tuh kan. Amote emang go international. Ada dari Surabaya juga, dari Palu. Oh, sudah sering closing Amote. Emang nih high banget ya. Maksudnya emang lagi happening banget ya. Aku akhir-akhir ini tambah sering lihat testian kayak gini, terus tambah sering lihat yang pergi dikirim-kirim ke luar negeri. Memang bukan kaleng-kaleng. Dok, mau nanya, saya pakai Amote habis 2 box, udah gak cerah sih kulitnya, tapi muka sama badan kok agak putih badan deh. Itu gimana solusinya? Gimana ya? Biasanya tuh ya orang-orang mah putihan muka daripada badan. Kalau sekarang putihan badan daripada muka, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, jangan-jangan memang kulit yang kelihatan atau terpapar dari luar memang cuma kulit mukanya aja. Jadi makanya kulit badan sama kulit muka beda hasilnya. Ya itulah, memang kalau kulit wajah sering terpapar sinar-sinar begini nih resikonya kayak gitu. Cuman tenang, jangan sedih. Kalau rajin minum Amote, terus rajin perawatan kulit, nanti juga akan cerah dengan sendirinya. Harus pakai apa? Iya itu, pakai Amote, kemudian pakai sunscreen, terus rajin-rajin perawatan. Badannya dikasih lotion, wajahnya juga di lotionin. Sebenarnya kalau untuk kulit yang lebih cerah itu biasanya terdapat dalam produk-produk krim malam. Karena kalau krim pagi dia fungsinya melindungi, kalau krim malam dia fungsinya merawat dan mengobati permasalahan yang ada di kulit. Jadi penting semua, krim pagi, sunscreen, krim malam. Sidoarjo, hai. Kudus, hai. Malang, hai. Amote emang enak, rasanya seger banget, khasiatnya juga mantep. Jos, di kulit jadi lebih cerah. Love Amote, I love you too. Silakan auramu, Amote untuk kamu. Udah lama nih gak ngomong kayak gitu nih. Suaranya kurang jelas. Udah teriak-teriak ibu. Besok pakai toa. Tuh, apalagi ya. Nih, Dok, saya punya konsumen. Oh, ini ada. Amote bisa menghilangkan, memudarkan stretch mark pada tubuh. Kan banyak ini setelah mereka pasti ada kayak gitu. Iya loh. Banyak juga kemarin yang cerita, jadi si stretch mark ini nggak tahu kapan datangnya, tiba-tiba ada. Tapi kalau pakai Amote nanti juga nggak tahu, tiba-tiba hilang. Kerasa sih waktu habis ngelahirin itu di paha, di pantat, kemudian juga di perut. Itu biasanya kalau yang berat badannya naiknya langsung melesat gitu, dia pasti keluar stretchnya gitu, stretch mark. Nah, dengan Amote karena kandungan kolagen dari kolagen ikan yang lebih mudah dicerna dan diproses oleh tubuh, jadi bisa lebih mudah untuk membantu menghilangkan bekas-bekas stretch mark. Dulu, ini gimana caranya? Oh ya udah. Instagram banyak yang tanya tuh. Instagram yang mana? Yang ini. Ini apa sih? Capture ya? Oh, ini Facebook. Kita capture ya dok saya. Capturean tapi dok. Oh, capturean. Oke. Yang Instagram tuh yang ini ya? Yang kanan. Ini kan? Tuh, orang sibuk banyak. Ada Facebook, ada Instagram, Dengar ya dok? Saya tadi sempat keluar. Oke, nggak apa-apa. Aduh, maaf ya, yang di Instagram kok jadi ini nggak kebaca-baca. I'm so sorry. Kita ulangin lagi ya, nggak apa-apa ya. Jangan sedih, yang Instagram tetap semangat buat ngikutin ya. Dok, mau tanya ciri-ciri kurang kolagen itu gimana? Similar, hampir mirip sama kayak penuaan dini. Karena memang kolagen kan kita makin tua, makin berumur, kok produksi kolagen makin turun. Nah, jadi tanda-tandanya sama kayak penuaan dini. Garis-garis halus di dahi, bawah mata, kemudian garis senyum, terus habis itu kulit jadi lebih kering, bersisik. Oke. Terus habis itu juga udah itu sih kulit kering paling itu,
Sama kalau misalnya kulit kering itu kalau diseret gitu dia nanti akan meninggalkan bekas putih kayak bersisik gitu. Tuh, itu tanda-tanda kurang kolagen. Sama kusem, jadi dia nggak glow up. Oke lagi ya, kalau tuh kulit tubuh kering, wajahnya berminyak itu gimana? Itu berarti kulitnya kombinasi yang di wajah minyak, tapi yang di badan dia kering. Nah untuk nyama ini ya sama, minum air putih yang banyak. Kalau yang di badan kering berarti ditambah lagi pakai body butter atau body lotion. Sebenarnya kalau yang umum itu body lotion, tapi kalau body butter dia moistnya lebih tinggi, kadar kelembapannya dia lebih tinggi. Cuman resikonya kalau body butter tuh enaknya dipakai waktu mau tidur. Kalau dipakai siang-siang gini gerah bu. Jadi memang bagus sih sebenarnya body butter, cuman itu nggak semua orang itu tahan sama kelembapannya yang tinggi itu. Oh harus tak pencet terus biar nggak ini. Oke, makasih jawabannya. Iya sama-sama, senang sekali bisa jawab. Dr. Dinda, iya ibu. Untuk menghilangkan bintik di bawah area mata paling tepat gimana ya? Kulit saya cenderung gampang jerawatan, terus jerawatnya suka membekas. Ya untuk bintik-bintik harus diketahui dulu bintik-bintiknya jerawat, milia atau UV spot. Kalau yang UV spot atau milia lebih baik memang dilakukan tindakan dokter kecantikan atau di klinik berupa kotor, nanti dibakar. Nah kemudian kalau kulit berjerawat dijaga kebersihannya biar nggak timbul jerawat, karena jerawat timbulnya karena disebabkan oleh pori-pori yang tersumbat oleh keringat, sel kulit mati, bakteri, dan sebum. Lagi aku gimana sih nih? Oke. Maaf dokternya katrok. Lagi. Iya. Ya, tak pegangin deh. Kalau kulitnya hitam pakai kolagen kira-kira kelihatan putih harus habis berapa box ya? Masing-masing orang beda sayangnya ya. Ada yang 5 hari udah kelihatan, ada yang harus berbox-box. Pokoknya dirutinin aja. Pasti nanti ya nggak apa? Nanti pasti lambat laun tonnya akan naik dengan sendirinya kalau kulitnya cerah. Oh, ya lagi. Udah habis. Ini pertanyaan di Instagram. Oke, lagi balik ke Facebook. Sibuk. Tak apa-apa, mumpung bisa ngobrol, tanya semuanya. Apakah orang yang alergi seafood ketika minum amote menimbulkan efek samping? Karena konsumen downline saya itu alergi seafood, minum amote judulnya besar. Solusinya sayangnya kalau misalnya memang punya alergi terhadap seafood hasil laut kemudian minum amote, memang bukan efek samping tapi efek dari alerginya. Makanya itu kenapa teman-teman yang memang dasarnya punya alergi dengan seafood atau produk laut lainnya, kalau mau minum amote dicoba setengah saset dulu. Tujuannya biar tahu apakah efeknya itu timbul alerginya. Tujuannya apa sih kalau setengah saset itu? Pertama buat ngetes dia bisa nggak mentolerir kandungan amotenya yang mengandung kolagen ikan ini. Terus yang kedua, siapa tahu dengan kadar yang cuma setengah saset itu nggak menimbulkan alergi, tapi tetap bisa merasakan manfaat dari kandungan amote yang lain. Jadi memang harus ini dulu sih, sounding dulu ada alergi apa enggak. Tapi jangan khawatir, bisa dicoba setengah saset dulu. Nanti kalau aman setengah saset diminum nggak ada timbul alergi atau bentol-bentol, bintik-bintik merah-merah, boleh dilanjut lagi. Dochan dari Ungaran, saya sesudah makan malam saya pernah minum amote sebelum tidur. Setelah bangun jerawat cepat kempes dan wajah nggak berminyak. Saya suka banget minum amote nasa, sangat manjur khasiatnya, payudara jadi lebih kencang, rambut jadi lebih lembat, nggak rontok lagi. Saya sudah minum amote udah 4 box, alhamdulillah saya suka banget. Dan saya juga menjualnya, saya promosikan ke teman-teman saya, Kak, alhamdulillah ada yang beli. Bukan ada yang beli, banyak yang beli kalau kayak gini caranya. Iya, satu lagi poinnya, untuk rambut rontok bisa banget ngurangin rambut rontok loh. Aku pikir kolagen amote, aku pikir sendiri nih, cuman buat kulit aja yang bikin kulit tambah cerah. Ternyata di rambut sendiri jadi nggak rontok lagi, apalagi buat ibu-ibu yang baru melahirkan. Itu kondisinya tuh hormonnya pada turun semua, jadi rambut rontok, kulit kusam, badan loyo. Nah dengan kandungan amote bisa dibantu nih. Waktu itu aku sendiri pun rambutnya jadi nggak rontok lagi.
Dan habis itu kalau mens juga nggak senyeri biasanya, lebih nggak nyeri deh pokoknya. Sejuta manfaat ini mah. Oke, dari Pemalang, dari Blitar, Mojokerto. Barusan testimoni dari pelanggan setelah habis 2 box payudara makin kencang. Satu lagi bisa bikin payudara makin kencang. Ini pakai 2 box dulu tapi ya. Jadi emang tiap orang beda-beda. Harus ada yang 2 box, ada yang 5 box. Tapi 2 box udah wow pasti ya. Mantap. Nih lagi dari Bu Ani, amotnya memang mantap, flex saya makin menipis, sudah habis 8 box tuh. Apa kata nanti 10 box Bu, usianya yang tadi 53 jadi kayak 35 ini nanti. Makanya emang konsumnya harus rutin. Jadi kalau ngerawat tuh dari luar sama dari dalam. Kalau cuma dari dalam aja nanti nggak langsung muncul di luar, dari luar nggak begitu kelihatan. Tapi kalau cuma dari luar aja nggak dibantu dari dalam, efeknya nggak akan tahan lama. Harus dari luar dan dari dalam. Dari Purbalingga, halo, senang banget minum amotnya pagi-pagi, bangunnya wajah kelihatan segar, bibir lebih pink. Wow, jadi memang untuk mukosa ini kan kulit mukosa nih, bibir yang tadinya kehitaman bisa juga menjadi lebih cerah. Terima kasih testingnya. Ada lagi Instagram, sibuk saya pegang 2 HP. Ini masih ada 50 tim amote loh padahal. Dok, bisa nggak minum amote menghilangkan kaki pecah-pecah? Terus misal minum amote saja tanpa perawatan wajah lain, cuma pakai bedak saja cukup nggak? Baru banget dibahas tadi ya. Oke, menghilangkan kaki pecah-pecah, pakai sendal. Bener, diketawain coba aku sama mbak-mbak di sini. Pakai sendal, bener. Tapi memang ngebantu sih. Maksudnya kan itu kan kulitnya memang meregenerasi. Kulit kaki itu sebenarnya kulit paling tebal di seluruh, kulit telapak tangan dan kaki, itu paling tebal di tubuh. Jadi kalau pecah-pecah itu biasanya memang sudah waktunya ganti kulit, atau memang ada paparan-paparan lain, misalnya lantainya sering kena air atau sering jalan di daerah yang kering-kering gitu. Nah kalau dengan amote dia akan membantu dari dalam kelembapannya biar nggak lebih mudah pecah-pecah. Terus habis itu apa lagi tadi? Bisa nggak pakai bedak doang? Nah sayangku kalau bedak doang itu dia hanya untuk memberikan finishing yang glowing. Jadi cuman kelihatannya aja jadi glowing, kelihatannya aja jadi seger dan bagus dan mulus. Nah tapi kan kita pengennya nggak usah pakai bedak, udah kelihatan mulus, udah kelihatan glowing. Nah itu kenapa harus dibantu pakai dari dalam juga. Nah kalau dari luar, bedak itu kan dia sifatnya kosmetik ya, kita akan lebih butuh skincare kalau memang mau kondisi kulitnya seperti pakai bedak. Kalau yang sekarang itu yang lagi beken tuh no make up. Jadi make up yang bikin muka kita kayak nggak make up. Gimana coba? No make up. Ya kalau aku sih lebih pilih nggak make up tapi kelihatan make up, ya kan? Aku juga pengen tuh. Lagi bisa nggak dok kalau kita hanya minum amote tapi nggak pakai skincare? Baru aja dibahas Bu. Mungkin nanyanya udah tadi ya. Santai. Iya nggak apa-apa. Iya, lebih baik tetap walaupun kita pakai skincare, kita minum amote juga gaya hidupnya diperbaiki, tidur yang cukup, minum air putih yang banyak, terus juga konsumsi makanan dan minuman yang bernutrisi. Wah suaraku habis. Siang dokter, siang. Apakah bisa untuk menghilangkan bekas luka atau kelet? Bisa membantu menyamarkan bekas luka, memudahkan bekas luka. Kemudian biasanya kalau habis luka itu kan warnanya hitam ya, membekas. Nah ini bisa dibantu juga memulihkan warna kulit dan tidak merata. Dok, pas tulang pipi aku ada bintik hitam, tapi itu sudah dari lahir, jadi jatuhnya kayak flat. Konsumsi amote bisa hilang nggak ya? Sebenarnya kalau untuk warna kulit yang tidak rata bisa dibantu dengan amote. Untuk kandungan kolagennya dia membantu warna kulit. Tenang. Sore dokter. Ya ampun udah sore. Belum. Semangat banget sore. Mungkin kita beda 1 jam kali ya. Halo, selamat sore juga. Apakah semua kolagen cocok untuk semua orang? Kebanyakan cocok sih. Aku sampai sekarang belum menemukan ada orang yang hipersensitivitas atau alergi terhadap kolagen kebetulan. Karena diri kita tuh sesungguhnya sudah punya kolagen, udah memproduksi sendiri kolagen. Nah, sayangnya seiring berjalannya waktu, produksi kolagennya itu makin turun. Nah, makanya kenapa harus butuh
suplemen itu kan dia sifatnya membantu bukan menggantikan. Jadi produksi kolagen dalam tubuh tadi yang sudah turun akhirnya dibantu juga dinaikin lagi pakai suplemen dari luar. Dok, untuk double cleanser untuk kulit berminyak bagus pakai minyak zaitun atau baby oil dengan tisu basah sebelum cuci muka dengan facial foam. Nah, untuk kulit berminyak lebih baik malah aku sarankan tidak dengan yang mengandung oil. Justru hindari produk atau skincare yang bahan dasarnya dari minyak kemudian yang lebih creamy. Mungkin bisa aku saranin pakai yang water base. Jadi bahan dasarnya air kayak micellar water atau milk cleanser. Kemudian nanti dibilasnya pakai kapas kering atau tisu lembut, facial tisu. Tisu kan macam-macam nih, ada tisu makan. Nah, ada yang namanya facial tisu. Nah, itu juga bisa lebih lembut tujuannya walaupun kita bersihin muka pakai tisu biar waktu kita ngegesek tisunya ke wajah itu tidak menimbulkan gesekan yang menimbulkan luka di kulit. Biasanya bisa lecet atau merusak sel-sel tanduk yang ada di permukaan kulit. Tuh. Jadi kalau kulit berminyak, dipilih aja skincare-nya yang sesuai untuk kulit berminyak. Dok, we're having trouble. Dok, pada saat menstruasi apa boleh minum amote? Boleh dong. Tadi aku cerita loh kalau misalnya minum amote itu bisa bikin nyeri headnya lebih nggak sakit. Kalau di kedokteran namanya dysmenorrhea, itu istilah untuk nyeri head. Itu bisa lebih meredam, nggak sesakit biasanya. Aku mengalaminya. Dok, mau tanya kalau wajah pori-porinya kelihatan dan minyak, apa bisa minum amote? Bisa dong sayang, justru nanti dengan amote bisa dibantu biar pori-porinya lebih samar, kemudian produksi minyaknya lebih berkurang karena kandungan kolagennya bisa bikin kulit lebih lembab. Berminyak itu tuh sebenarnya tricky ya. Kalau di teorinya kulit yang kering dia akan memproduksi minyak berlebih, akhirnya jadi kelihatan minyakan. Nah, jadi sebetulnya memang karena kondisi kulit yang kurang cairan, akhirnya yang diproduksi malah minyak. Coba misalnya minum air putihnya cukup, kemudian kelembapan kulitnya cukup, mungkin produksi minyaknya bisa lebih diredam, nggak akan sebanyak keluarnya kalau kulitnya kurang minum air putih. Terus jangan sedih untuk teman-teman yang kulit berminyak, Anda akan lebih tidak mudah keriput dibandingkan dengan teman-teman yang punya kulit kering. Makanya kalau kulitnya kering dilembapin, kalau kulitnya udah lembab atau berminyak jangan ditambah minyak lagi. Ada lagi terakhir, Dok boleh ya tanya lagi? Boleh dong, aku kan di sini untuk kamu. Untuk yang berminyak kan menghindari yang oil. Nah, untuk krim malam dan siang bisa cukup konsumsi amote saja atau bisa rangkaian serum atau moisturize sudah cukup. Tetap dengan rangkaian serum atau moisturize. Jadi kalau misalnya produk skincare tuh kan banyak banget. Tenang mbak, tenang. Produk skincare tuh udah banyak banget. Nah, karena aku tadi meng-highlight kalau misalnya pertama-tama step pertama untuk memilih skincare adalah mengetahui jenis kulit kita sendiri, apakah kering, berminyak, kombinasi atau sensitif. Nah, nanti kalau misalnya kita berminyak, berarti kita harus pilih yang nggak bikin tambah oil. Tadi bener, poinnya dapet. Nah, tidak tambah oil itu berarti kita pilih serum. Serum itu dia biasanya bukan oil, ada dia lebih kayak niacinamide atau hyaluronic acid, itu dia bukan oil, jadi dia bisa diaplikasikan untuk wajah-wajah yang berminyak. Nah, kalau kandungannya creamy, kira-kira waktu habis diaplikasikan dia nggak kering-kering, kesannya greasy, tetap kilop-kilop nggak nyerap, berarti harus dihindari produk-produk yang kayak gitu. Moisturize gunanya buat apa? Buat menghindari masalah kulitnya. Biasanya krim malam itu dia fungsinya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada kulit. Makanya kenapa penting semua, mau sunscreen, mau serum, mau moisturize, mau krim malam, penting semua sebetulnya. Jadi sesuaikan aja dengan kondisi dan kebutuhan kulit. Memang nggak gampang sih untuk cari skincare yang pas buat wajah. Untungnya sekarang udah banyak yang share in jar. Jadi kalau misalnya pengen nyobain skincare apa, mendingan di share in jar dulu, kecil dulu, dikit dulu, terus atau lihat review-review. Aku punya satu website yang menurutku bagus sih buat teman-teman yang suka sama skincarean gitu, namanya Skin Karisma. Nah, Skin Karisma tuh kita bisa masukin, kita milih produk apa,
terus nanti di situ keluar itu bahaya nggak buat kulit jenis apa, resikonya apa. Itu bagus, coba silakan coba, mungkin bisa membantu teman-teman. Oke, ini lagi dok, ya udah belum. Dok mau tanya, jerawat keluarnya di bawah bibir itu kenapa ya? Sering banget kalau keluar, banyak banget, terima kasih. Nah, tipe-tipe jerawat itu tuh juga banyak macamnya. Biasanya kalau di bawah bibir tuh hormonal sayang, karena berulang di situ lagi, di situ lagi, di situ lagi. Nah itu biasanya produksi kelenjar minyak yang ada di sini memang sangat aktif. Tapi nanti biasanya seiring dengan berjalannya waktu dia akan menurun produksinya. Jadi nanti akan lebih nggak jerawatan daripada yang dulu-dulu atau pas masa remaja. Berarti mungkin lebih difokusin di situ aja kalau misalnya bersihin muka atau apa, jadi hati-hati. Oke. Selamat pagi dari Konawe, jauh banget. Oke. Dok, saya tanya, wajah saya kalau sering keluar panas-panas padahal sudah dibersihin setelah keluar, tapi kok masih jerawatan kecil-kecil ya dok? Jerawatan kecil-kecil itu jerawat atau beruntus ya? Beda. Kalau jerawat itu dia ada matanya di tengah, tapi kalau beruntus itu dia gimana ya, titik gitu loh, dia nggak ada matanya, dia ramean gitu ramean, terus dia lebih merata biasanya di satu sisi gitu. Nah kalau misalnya karena itu bisa jadi karena kulitnya kering. Kalau kulit kering itu dia memang lebih cenderung lebih mudah beruntusan, dibersihin setelah keluar rumah. Tapi kalau misalnya bersihin keluar rumah tetap pakai ini kan, apa, pelembab gitu kan. Wah ini cahayanya udah lebih enak. Senang banget pakai Amote dok, cerah di kulit muka juga kelihatan merona. Yes, nggak usah pakai blush on tuh kan. Ini yang maksudku, nggak pakai makeup tapi kayak makeup. Pakainya apa? Amote aja. Kalau konsumsi kopi apa bisa mengurangi manfaat dari Amote? Iya, kalau minumnya bebarengan. Jadi memang konsumsinya nggak boleh bareng. Amote ya Amote aja. Nanti begitu pengen minum kopi atau minum suplemen lainnya, lebih baik dijeda 1 jam. Lagian kopi sendiri sebetulnya memang nggak baik kalau dikonsumsinya tiap hari. Harus diimbangi dengan asupan cairan air putih. Kemudian juga jus lebih baik daripada kopi. Tapi kalau orang udah hobi kopi, lebih baik dibatasin aja. Jangan terus nggak minum kopi, karena kopi itu juga enak sebetulnya ya. Untuk telapak tangan yang kayak ganti kulit kasar dan pecah-pecah bisa minum Amote juga ya Bu Dokter. Kalau memang penyebab dari kulit kasar dan pecah-pecahnya karena kurang cairan atau kurang kolagen, bisa banget dengan Amote. Cuman kita tetap harus cari penyebab lainnya. Jangan-jangan alergi, ada yang namanya dermatitis kotak iritan. Jangan-jangan memang alergi sabun cuci, atau memang habis kebanyakan pegang air, atau memang sabun cuci tangan, deterjen, kayak gitunya banyak. Itu mungkin harus dihindari dulu faktor penyebabnya. Dari Batang, dari Kendal, apakah busui boleh minum Amote? Boleh banget kalau baby udah usia 6 bulan. Dok, pada saat menstruasi udah tadi ya? Udah nih kayaknya. Dok, kalau kulit berminyak juga berjerawat menggunakan aloe vera gimana, boleh? Boleh. Aloe vera kita yang aku tahu berada di pasaran ini macam-macam. Ada yang pure aloe vera, ada yang aloe vera pakai alkohol. Nah kalau untuk yang berjerawat biasanya pakai yang ada alkoholnya dikit. Tujuannya untuk menghilangkan bakteri yang ada di wajah. Itu bisa banget membantu. Tapi pada dasarnya si aloe vera ini dia membantu healing proses atau penyembuhan luka pada kulit. Jadi biasanya yang pada punya bekas luka di wajah pakai aloe vera nih lumayan cepat buat hilang dari luar. Dokter cantik mau tanya, waktu terbaik minum Amote itu jam berapa? Pagi atau malam? 2 kali sehari setelah makan, itu udah paling bagus banget. Jadi bangun tidur langsung sarapan, gosok giginya nanti aja, terus minum Amote dulu ya. Terus nanti pas malam juga gitu, habis makan malam minum Amote terus bobo. Tujuannya apa? Amotenya biar bekerja, tubuh kita juga lagi istirahat, jadi lebih optimal deh hasilnya. Dok, untuk kulit belang sering terkena sinar matahari bisa pakai Amote? Bisanya pakai topi. Iya, tapi bisa juga pakai Amote. Tenang aja, bisa semuanya. Dibantu deh nanti biar kulitnya nggak belang lagi. Mengandung gula nggak apa-apa buat diabetes? Gulanya
Jadi kandungan gula pada amote itu nggak salah 7 gram doang ibu-ibu. Ini amote. Ini 7 cuma 7 gram. 7 gram itu kalau 1 sendok makan itu 15 gram. Kalau 7 gram itu berarti setengah kurang. Nah, untuk penderita diabetes nggak apa-apa dipakai asalkan obat diabetesnya juga diminum. Nggak masalah banget karena kandungan gulanya nggak cukup banyak untuk bikin gulanya naik drastis. Iya ada Mbak Dini, ayo pesen lagi amotenya jeng. Aduh nih temanku nih pelangganan amote sama aku. Ayo boleh sama aku juga. Kak maunya kalau minum amote kenapa kok BAB terus? Lancar dong Beb berarti Beb. Iya karena mengandung serat. Seratnya dari teripang. Ada teripang kan? Ada kok. Oh, beda. Ada kan tuh? Ada teripangnya. Jadi memang untuk teripangnya tuh dia tinggi serat. Tapi emang sih aku juga baru inget ya kalau minum amote rutin tuh terus jadi plong gitu loh. Seneng kan? Jadi bobotnya tuh berkurang gitu loh. Jadi lebih nggak mudah untuk menaikkan berat badan. Orang rajin dikuras bagus loh kalau misalnya BAK atau BAB terus-terusan tuh. Nggak terus-terusan maksudnya rutin tiap hari. Dok, apakah perubahan cuaca bisa mempengaruhi kulit kering sensitif? Bisa banget. Ini bagus pertanyaannya nih. Ya, kulit kering itu bisa juga disebabkan oleh cuaca. Cuaca kayak apa? Cuaca dingin, kulit cenderung lebih kering. Cuaca panas, kulit lebih cenderung lebih berminyak dan kusam. Oke. Tapi kalau sensitif itu biasanya bawaan orang masing-masing. Bagus pertanyaannya. Terima kasih. Jadi kalau misalnya udah masuk musim hujan, musim dingin gitu, banyakin pelembabnya. Itu fungsinya itu sih, lebih tahu. Dok mau tanya apakah bisa memudarkan stretch mark? Bisa membantu memudarkan stretch mark. Asal minumnya rutin juga disertai dengan perawatan-perawatan lainnya. Bisa pakai yang oil itu, bisa juga pakai scrubbing juga bisa. Ada lagi? Dok gimana cara menghilangkan milia dengan konsumsi amote? Apa bisa disertai barengan dengan cara yang lain? Sebetulnya kalau milia terapi definitif apa bahasa Indonesianya? Terapi yang memang untuk pengobatan milia atau menghilangkan milia memang lebih baik dihilangkan pakai metode di klinik, ada namanya counter. Jadi memang dihilangkan gitu loh, biar pertumbuhannya nggak makin banyak. Tapi dengan konsumsi amote bisa jadi mengurangi pertumbuhannya, jadi nggak keburu banyak dulu baru dihilangin. Mumpung masih dikit lebih baik cepat dihilangin. Hai dari Bekasi, dari Lombok NTB. Hai. Halo. Kalau pada halo gini berarti aku balasnya halo gini juga ya. Halo. Dok, apakah terlalu sering begadang atau tidur terlalu malam mempengaruhi kesehatan kulit? Iya banget. Tadi kan diceritain nih kalau misalnya kurang tidur itu bisa mengganggu regenerasi sel kulit baru dalam sel-sel dalam tubuh, salah satunya sel kulit. Nah, jadi kalau misalnya begadang pasti kerasa deh, bangun nggak seger. Bawah mata Beb hitam banget, terus kulit jadi kusam. Wah banyak ruginya sebetulnya. Jadi memang lebih baik tidur cukup. Kalaupun tidurnya memang nggak cukup, misalnya punya anak bayi atau nggak bisa ditinggal, kita bisa nap simple nap. Jadi kayak bobok tipis-tipis gitu loh. Kok bobok tipis-tipis sih? Bobok siang, pengganti bobok malam gitu bisa sih. Jadi paling nggak kita cukup istirahat. Terus imbangi juga kalau memang nggak bisa bobok full malam karena suatu hal, ya imbangi dengan air putih yang banyak, minum makanan dan minuman yang bernutrisi tinggi. Semangat. Oh iya Kak, saya suka olahraga tapi jadi beruntusan. Oh iya, apakah ngaruh harus dibersihkan dulu sebelum olahraga? Oh iya benar-benar bersihkan gimana ya Dok? Ini juga bagus nih pertanyaannya, aku juga baru mengalami ini. Jadi memang sebelum olahraga itu sebaiknya tidak bermake up atau dibersihkan dulu make upnya. Karena apa? Waktu kita pakai make up, misalnya pakai bedak, pakai blush on. Nah, waktu olahraga itu kan keringetnya keluar dengan cara membuka pori-pori. Nah, sedihnya nanti yang bikin jerawatan tuh sama beruntusan, pori-porinya ngebuka, keringetnya keluar, bedak, blush on, lipstick, eyeshadownya semua masuk ke pori-pori. Nah, itu deh jadi beruntusan sama jerawat. Jadi memang paling bagus olahraga nggak pakai make up. Kemudian juga dibersihin dulu mukanya, cukup pakai micellar water atau cuci muka pakai sabun, tapi ya itu nanti udah cukup sih. Terus olahraga, habis olahraga tunggu sampai keringetnya reda, cuci muka lagi. Itu udah paling enak banget tuh karena kondisi muka udah fresh. Habis cuci muka, habis mandi, habis olahraga, terus pakai tuh segala moisturizer, pakai nutrisi, itu penyerapannya akan lebih bagus.
lagi bagus banget gitu deh. Itu tipsnya ya buat teman-teman yang suka olahraga, harus banget diperhatiin untuk perawatan sebelum dan sesudah olahraga. Nah, aku mau tanya, pemakaian amot teh awal ada efek samping atau enggak? Enggak sayang, enggak ada. Oh, ada efek utama deng. Oh iya, efek utamanya jadi putih, jadi cerah, itu efeknya. Udah. 14 detik lagi. Oke, saya pamit dulu. Aduh, maaf teman-teman, di Instagram saya pamitnya lewat Facebook aja. Oke, teman-teman, ternyata nggak kerasa perjumpaan kita sudah mendekati akhir, udah lewat banget di sejam. Maaf banget teman-teman Instagram, saya lewatnya lewat sini aja ya. Oke, sampai makasih banget antusiasmenya. Makin minggu makin banyak pertanyaannya, makin seru, aku makin semangat juga ngejawabinnya. Sampai ketemu di live Instagram Amote minggu depan. Jangan ketinggalan di hari dan jam yang sama dengan topik-topik yang lain. Kalau pengen ada yang mau dibahas, silahkan ngomong aja ke customer care. Boleh komen di Facebook, boleh komen di Instagram, boleh komen di YouTube, pengen bahas tentang materi apa. Oke, semoga kita sharingnya bermanfaat, banyak ilmunya dan bisa diterima. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di live minggu depan. Sinarkan auramu.